Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan membahas tentang logika if, else, if, dan sebagainya. Logika ini kita pakai untuk menilai dua variabel atau lebih dan mengetahui apakah variabel ini memenuhi syarat-syarat atau penilaian yang kita tentukan. Nah, untuk itu kita langsung saja ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang variabel. Nah, sekarang jika kita memiliki dua buah variabel, kita buat dulu file baru ya. Kali ini pada pertemuan ke-6 kita akan membuat logika if, else, if ya, atau else if ya. Oke. Nah, kita kasih judul. Oke, kita kasih dulu itu saja ya. Nah, kok ini? Oh, salah. Maaf ya, maaf. Ada sedikit kesalahan. Kita harusnya buat pakai. Oke. Create new Jupyter ya. Oke, saja kita ubah dulu ke ini, ke markdown. Kita ubah ke markdown dan kita jadikan ia judul dengan memberi tanda pagar logika if, else. Oke. Ini pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6, jadi kita namakan saja 6. Oke, sekarang kita tekan Y untuk ini, untuk mengembalikan ia ke fungsi shell ya, yang dari markdown ke shell. Nah, sekarang misalnya gini, kita ada nilai. Saya nilai 1, kita kasih nama nilai 1 ya, sama dengan 75. Kemudian nilai 2 sama dengan berapa ya? 80 aja ya, 80. Nah, kita mau menilai, melakukan operasi logikal ya, operasi logik pada ini, pada nilai ini. Jadi misalnya begini, kita mau melihat apakah if, misalnya kita memberi syarat if nilai 1 sama dengan 75, apa yang akan dilakukan? Jadi pernyataan statementnya ini seperti ini ya. If nilai atau if variabel, kemudian operator logikanya apa, kemudian apa syarat logikanya, dan titik 2. Kemudian kita enter. Nah, apa yang dilakukan ketika nilai itu benar? Misalnya print ya, print nilai kamu adalah oke, nilai 1 misalnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita eksekusi, shift enter, karena logikanya benar, nilai 1 nilainya 75, maka otomatis operasi ini atau perintah ini untuk ngeprint ini itu akan dicetak. Jadi prinsip logika if itu seperti itu. Sama dengan bahasa-bahasa lainnya
Jadi dia akan menilai suatu variabel, membandingkannya dengan suatu standar nilai tertentu atau suatu parameter logikal tertentu untuk kemudian dia eksekusi. Jika memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat, maka dia akan dieksekusi juga pada alternatif yang lainnya. Nah, selanjutnya misalnya gini, kita bisa buat juga logika ini bersusun terus-menerus ya. Misalnya gini ya, kita revisi yang tadi, kita print ini langkah berikutnya. If kita kasih logika lagi, if nilai 2 sama dengan 80, maka kita print lagi nilai kamu itu nilai 2. Kemudian bisa juga kita ini lagi print lagi 1, lanjutkan misalnya ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan ngeprint dulu, menganalisa dulu logikanya benar enggak nilai 1 ini sama dengan 75. Kalau benar, maka dilanjutkan ke sini dengan mencetak nilai kamu adalah sekian. Ya. Kemudian dia akan mencetak lagi berikutnya. Ini adalah langkah berikutnya. Kemudian dia akan mencetak lagi, menganalisa lagi logikanya antara nilai 2 sama dengan 80. Jika benar, maka dia akan lanjutkan lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini penulisan tanda sama dengan ini berbeda dengan tanda untuk menginisiasi variabel. Kalau variabel kita cuma tuliskan satu saja sama dengannya. Kalau untuk logical atau untuk menganalisa logika dari sebuah variabel, untuk operasi logika itu kita menggunakan 2 tanda sama dengan ya. Atau untuk membandingkan sesuatu variabel dengan nilai tertentu, kita menggunakan tanda 2 kali sama dengan ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan di Python itu kita bisa menggunakan misalnya gini, if nilai 1 is 75 ya. Jadi dia sudah sangat dekat dengan bahasa manusia, makanya disebut sebagai high level language ya. Print nilai kamu nilai 1. Kita eksekusi iya. Oke. Nah, lihat nih. Nah, kalau kita lihat ininya, kita lihat hasil dari logicalnya, bahwa is bisa kita gunakan untuk kasus-kasus tertentu, bahwa kalau misalnya kita ingin membandingkan suatu nilai dengan variabel dan kita memastikan bahwa nilai itu adalah nilai variabel itu sama dengan nilai yang akan kita bandingkan, kita bisa menggunakan is. Begitu juga dengan yang variabel keduanya. If misalnya ya, nilai 2 is 80, print nilai kamu nilai 2. Sama saja. Jadi kita bisa menggunakan is dan tanda sama dengan 2 kali itu untuk suatu tujuan yang sama. Hasilnya juga akan sama. Nah, satu lagi, kalau misalnya ada negasi atau pengingkaran ketidaksamaan misalnya ya. Contoh misalnya
if nilai 1 is not ya 75 atau is not 80, print nilai kamu bukan 80 tetapi nilai 1. Oke. Ini bisa juga ya. Jadi dia akan menampilkan nilai, dia akan menganalisa dulu logikanya. Jika nilai 1 is not 80, bukan 80 atau tidak sama dengan 80, maka print nilai kamu bukan 80 tetapi adalah nilai itu sendiri. Oke. Nah, tanda lainnya misalnya untuk menuliskan dengan logika yang sama, kita bisa tuliskan dengan cara seperti ini. If nilai 1 tidak sama dengan tanda seru, kemudian sama dengan 80. Oke, print nilai kamu bukan 80 tetapi nilai 1. Oke. Ini hasilnya akan sama ya. Akan sama, nilai kamu bukan 80 tetapi 75. Oke. Akan sama saja hasilnya. Nah, begitu cara penulisan logika di Python ya. Jadi kita juga bisa menuliskan dengan cara yang kita mengerti dalam bahasa kita ya. Bahasa kita kan misalnya if nilai 1 is not 80, tidak memerlukan operator matematik. Jadi kita bisa menuliskan dengan cara seperti itu. Nah, kalau yang lain, misalnya kita ingin membuat suatu memeriksa logika atau membandingkan suatu variabel sampai lebih detail ke beberapa level, itu kita bisa menggunakan instruksi elif ya, elif atau else ya. Coba dulu ke markdown. Jadi kita kasih ini. Oke. If elif ini adalah kata lain dari else if ya. Oke. Nah, misalnya gini, probability sama dengan 0,3, 30% ya. Chance-nya, misalnya kita ada satu kasus ya, kita ingin menganalisa. Jika probability itu lebih besar, kayak cara menuliskan lebih besar bisa dengan ini, lebih besar sama dengan cara seperti ini, 0,75, print saya harus convert dulu ke ini ya, salah ini, saya harus convert dulu ini ke Y ya, tadi masih markdown, jadi sekarang kita harus ubah ke cell ya, print soalnya sure thing. Oke. Kemudian kita bisa analisa lagi elif ya, atau hal lainnya jika probability lebih besar sama dengan 0,5,
print bisa jadi misalnya. Kemudian kita if lagi, probability lebih besar dari 0,25. Print gak biasa misalnya. Oke, kita lakukan dulu. Gak biasa. Kemudian paling akhir kita kasih statement else. Print gak usah. Oke, atau nggak mungkin. Oke. Nah, sekarang kita running. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa elif ini kita bisa breakdown lagi lebih jauh untuk menelusuri range nilai tertentu, sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan membagi sebuah analisa logika itu lebih detail lagi dengan perintah if, elif, ya. Jadi di sini if, cara penulisannya itu if jika probability lebih besar dari 0,75 sudah pasti tidak mungkin, kan. Kemudian jika dia lebih besar dari 0,5 itu tidak mungkin, ya. Jika probability lebih besar dari 0,25 iya. Oke. Itu dia, ya. Else tidak mungkin, oke. Nah, hal lain juga, jadi kita tidak melulu harus menilai logika itu berdasarkan angka numerik, ya. Jadi dengan ini kita bisa menilai juga logika dengan logika. Jadi misalnya begini, kita ada satu logika, ya, satu statement ini misalnya gini, dia laki-laki, sama dengan true atau false. Karena variabel maka kita harus menuliskannya dengan bersambung. Dia laki sama dengan true misalnya atau false, ya. Kemudian dia dia laki aja dulu, ya. Nah, if dia laki, oke. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Print dia memang laki-laki, oke. Dia enggak laku-laku, salah. Else print dia bukan laki-laki. Oke, kemudian kita save enter. Nah, hasilnya akan tampil seperti berikut. Dia bukan laki-laki karena logika awalnya dia laki-laki adalah false. Jika dia laki-laki itu benar, di sini ini adalah logika untuk memastikan bahwa jika laki-laki itu true, ini defaultnya akan bernilai true, ya. Print dia memang laki-laki, tapi karena di sini dia laki itu nilainya false, maka yang akan di print adalah dia bukan laki-laki. Oke. Begitu juga misalnya, ya. Kita buat lagi, ya. Dia lelaki kali ini lelaki, ya, sama dengan false, oke. Dia tinggi sama dengan false, oke. If dia lelaki dan ini kita bisa
bisa menganalisis lebih dari satu variabel dengan menggunakan dan, atau, dan sebagainya ya. N dia tinggi, oke, print. Jadi logikanya begini, jika dia itu laki-laki benar, ini ya, dia benar lelaki dan dia tinggi, print. Maka dia lelaki yang tinggi, oke. Kemudian else, print, dia bukan lelaki dan juga tidak tinggi, ya. Oke. Maka kita lihat hasilnya, dia bukan lelaki dan juga tidak tinggi. Oke. Nah, kalau kita ubah di sini logikanya, misalnya kita jadikan true, maka hasilnya akan ini juga harus, karena kita belum melakukan analisis atau analisis logikanya lebih dalam ya dengan elif. Nah, dia lelaki yang tinggi. Oke, kalau keduanya itu true. Oke, saya pikir sampai di sini saja dulu, karena sebenarnya kita tidak akan terlalu mendalami Python ini sampai kita betul-betul menguasai di tingkat advance, karena untuk mempelajari data science sebenarnya cukup sampai di sini saja logika yang akan kita perlukan ya. Oke, jadi kita belajar ini dalam rangka untuk mempelajari data science nantinya. Oke, demikian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.